Berbulan-bulan esasnya aja, apalagi naik haji bahari mengaji, sekalinya ditinggalkan. Nah ini lang luar biasanya tuh himmahnya Datu dengan biasa ini ya kan anu zubihal ilim baina fakhidail mar'ah, disembelih ilmu di antara dua batang paha bebinan. Tapi ini kaidah kada berlaku loh Datu Kalambayan, kada berapa hebatnya itu Datu ya kawat tahan kayak itu. Nah mau ada buripan nih sing kawinan tahannya itu apa luar biasa. Nah itu luar biasa itu ulun kada kau mikirkan tuh, kada kau mikir itu subhanallah jurang memang Datu ini memang spesies itu rasanya karada tuh kawalang kayak itu rasanya tak wallahu alam sudah ya. Masya Allah menada bisi anak, wah luar biasa. Pokoknya apapun yang dikerjakan oleh anak kuitan tuh dapat. Jadi banyak orang yang di dalam kubur itu kuitan itu kada hancur banyak. Padahal kuitan ini kada alim kada. Ya kada bingung-bingung aja orang. Sekalinya bisi anak alim. Bisi anak alim. Apalagi orang alimnya. Nah jadi jadi siapa yang pengen anaknya itu menjadi orang alim ya kah? Nah orang-orang yang memang pintar yang paham benar bidang ilmu fikih di kalimatnya kayak itu toh fal yura'il ghuraba minal fuqaha, maka hendaklah ia menjaga ya kah, memelihara ya kah, menghormati kah, membesarkan kah, mengagungkan kah al ghuraba, orang-orang yang asing, orang-orang yang dianggap biasa-biasa saja padahal orang ini minal fuqaha, daripada orang yang paham benar ya kah ilmu hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ulama banyak tapi kalimat ini minal fuqaha, daripada orang-orang yang mengerti hukumnya banyak aja orang mah bener nih hendaklah ia menghormati orang alim ya kalimatnya kayak itu aja. Kada mau bandarnya nyambet fuqahanya itu. Mudah alergi bener. Pada kalimatnya minal fuqaha, daripada orang-orang yang paham benar masalah hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kebiasaan itu gorib orang tuh kadang mau terkenal karena dipadakan johir ya kan, kebiasaan bisa kadang dipadakan johir, dipadakan kulit ya kan. Tapi kalimatnya memang kayak itu, bukan di ta'limul mutalim payuk rimahum kan ya kan ayuk rimahum, dia muliakanlah dia, wa yu'azzimahum, dia besarkanlah, wa yu'tihum, dan bari'i orang itu sendiri. Bari'i walau qalilan, sekalipun apa? Sedikit. Nah, kita malam ini kita membari yang kita bari yaitu Datu Kalampayan. Mudahannya walaupun kalimat ini buat orang hidupan, kita kan mudah. Makanya Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit itu Nu'man ibn Sabit alimnya luar biasa, alim benar ya kah. Itu mazhab pertama ditakuni orang, wahai Imam Abu Hanifah pian ini kenapa jadi alim benar ya kah? Ujar sidin, karena abahku bahari bisa membari Sayyidina Ali ya kah. Ada yang melakukan macam-macam, ada yang membari masalah membari kuda bahari waktu Sayyidina Ali nak berperang. Jadi abah sidin membari Sayyidina Ali udah. Ada yang melakukan bubur aja. Nyaman dikit nenek bisu kan bubur Bandung paling 5.000 ya kan, ada madakan kayak itu. Nah jadi Imam Abu Hanifah berkat abahku membari Sayyidina Ali, tapi orang ada alim bujur yang dibari ya kan, maka Allah Ta'ala membari abahku aku ini yaitu Imam Abu Hanifah. Nah mudahan ya kita kayak itu aja berkat kita membari ya kan lawan Datu berupa bacaan-bacaan ya kan. Nah mudah-mudahan anak kita kah, cucu kita kah, turunan kita kah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang alim. Kira-kira Datu Kalampayan tuh alim kah? Kada kayo kira-kira tak alim lagi itu ya kan. Luar biasa Datu tuh luar biasa, kealimannya luar biasa. Kenapa jadi luar biasa? Mengajinya juga pang 35 tahun. Datu mengaji 35 tahun, ada kegampangan. Makanya kayak inilah kayak sedikit kita tarik sedikit kisah lah. Datu ini kan Abbas ini ngarannya siapa? Abdullah.
ya kak, mama sidin ngaran Aminah. Ini suatu ada keanehan juga dikit nih, ngaran abah datu lawan mama datu ini sama lawan ngaran abah nabi lawan mama nabi, ya kan? Abah nabi Abdullah, mama nabi Aminah. Datu kalampayan bisi abah Abdullah, bisi mama Aminah. Nah mungkin berkat sama kuitan sidin ngaran dengan nama ayah dan ibunya Rasulullah, maka sidin kuitan Datu Kalampayan diberi anak seperti ya kah Syekh Muhammad Arsyad. Mungkin ada keberkahan. Jadi kayak itu tak, kalau ya ada ngaran Abdullah, usahakan cari bini ngaran Aminah. Usahakan. Atau ada bebinian ngaran Aminah, usahakan cari laki lang bangaran Abdullah. Iya lah guru jar, bini ulun guru jar, ulun ngaran Abdullah jar, bini ulun jar lain Aminah kayak apa jar. Harap ulun ada aja sudah, jangan cari yang lain lagi. Iya kan, anak aja pulang cari akan bangaran Aminah dan Abdullah, ya kan. Tapi ulun sudah cinta banget kayak apa jar. Yang ngaran Abdullah bini-bininya lain jar, ngarannya bebiniannya jar, iya kak. Napa siapa kak mbak ulun putus dah jar, maka anaknya sudah ganti ya lon Aminah, apa susahnya, iya kak. Nah sudah ya, sudah terus makanya lahir anak diberi nama, lang di Mekah diberi nama dengan Muhammad, lang di sini pun diberi nama dengan Muhammad, cuma bertambah Arsyad, Muhammad Arsyad. Ya kan? Nah, limbah itu tumbuhlah Datu Kalampayan. Tapi ya kak, sebelum itulah ini kisah bahari Jepang lah. Kisah bahari itu memang jar anu mama sidin sewaktu mengandung Muhammad Arsyad ini sudah ada keanehan. Di antaranya bermimpi bulan itu napa jar? Gugur ke asuhan sidin. Bulan itu kan buat menerangi di antaranya ya kak, ini kada betianan bermimpi patuk ular, ya kak, ini bulan ya. Lagi di antaranya waktu sidin lahir Datu ini ya kak, dan abah mama sidin ini memang orang bekebun sampai wihini di Sungai Tuan di Lok Gabang tuh orang bekebun, sekalinya ada ular, lima itu ular ini mematuk, diulahkan ayunan sidin di Padang. Di Perawa sekalinya ada ular mematuk tekuriak ya antara abah lawan mama, tapi sekalinya yang dipatukkan ini bukan Muhammad Arsyad, tetapi ayunannya yang dipatuk maayunakan itu napa jar? Itu ular bujur yo kesa bujur ya amannya orang lagi bayi lain kita lang di dalam ayunan kan kok maayun bang ularnya nggak kayak ini bayi. Tapi banyak lagi cerita yang dari mulut ke mulut aja ya kan mengenai kelebihan keistimewaan ini Datu Kalampayan mulai lagi halus sudah. Makanya di dalam manakib yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Siddiq Safat ya kan, ujar sini banyak lagi cerita keistimewaan kelebihan daripada jaddina Syekh Muhammad Arsyad. Cuman ujar sini aku kada mau menguyak. Kenapa? Takutan kalau pina pakhor kalau pina menjadi kebanggaan ya kah, hanya bisa membanggakan tanpa menuruti. Makanya sih aku koler mau ya pada banyak benar cerita sini daripada keistimewaan ya kah datuku ini Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan. Man kana yaftakhir binasabihi wa abaih, jar ulama, siapa orang lang tujuh benar membanggakan aja gawian ya kan dengan nasabnya, dengan abahnya, zahabat barakatuhum, maka akan hilang keberkatan mereka itu. Dikit-dikit limbah sudah membaca doa tak limbah jaddina menyaring. Khusus jaddina kaiku ya kan, jangan tapi jangan kena keberkatan. Kenapa? Ya kan, ya kanya hendak membanggakan tah sidin nang beramalnya harus membanggakan, sidin nang ampun diri ja kada membanggakan, dan seandainya sidin sendiri yang membanggakan maka sidinnya pun akan kehilangan keberkahan, apalagi no Pak
apalagi orang cucu daan bener aja. Makanya jadi Syekh Abdurrahman Sidik, aku kadang mau menguyang banyak banget, sedikit lah sekedarnya aja. Kenapa aku takutan kalau pina ya kepakhor menjadi hanya kebanggaan yang bisa menghilangkan keberkahan, ya kan? Nah, lima itu Syekh Arsyad ini Sidin lagi halus sudah memang pintar. Kita nak melihat orang itu tua atau pintar, kadang lagi halus kan sudah kelihatan pintar dua kadanya itu. Ya kelihatan sudah kebiasaan kecuali ayam jaga, ayam Bangkok tuh lagi halus sudah kada kelihatan lagi. Ini sudah tua pak, anyar harus benar. Ayam lakbur, ayam pipit ini nang kena ya kah? Tapi kebiasaan anak kayak itu tah. Jadi punya ada anak tah, pina aktif kan mulanya tah. Biar jadi itu tandanya pin. Sudah bisa anak aja. Masih benernya anak dari ngejar. Ada sing penderan. Biar aja cuman arahkan aja lagi. Arahkan. Aku kan dulu lah ada bisi kawan. Tapi ngarannya lain Guru Wahid ya. Lain ada bisi kawan ulun. Kawan itu sekolah SD guru. Jadi kawan ini ulun guru sekolah tuh di Bari itu Selawi rupiah Bari. Selawi rupiah. Ini ada lagi bang Selawinya lah. Selawi kawan itu Guru Wahid di Bari sudah 100-nya. Ulun Guru Wahid di Bari Selawi ya. Mulai kelas 1 sampai kelas 4 Selawi ya. Inya kelas 1 aja sudah 100 rupiah di Bari. Berapa kali lipat tak? Jadi inya ini susu abahnya itu kena ada kakaknya nang tuha ta nukarkan susu paling dan kota. Inya aja lang habisakan tak. Ya kah abahnya kada pinata takinum-kinum. Jadi pada suatu hari ulun menyinggahi sekalinya inya ini dibari abahnya duit 50 rupiah aja. 50 tebulujar abahnya kada berduit dibari 50 itu gini sudah 2 kali lipat daripada ulun. Mbah apa jarnya bahjar. Biasa ulun sekolah pian bari berapa jar? 100. Hari ini pang berapa jar? 50 aja banyak. Nah, berarti hari ini ulun sekolah ya sampai istirahat di bulik jar. Oh. Padahal SD kelas 1-an aja ajar. Iya kan? Berarti ulun nantinya istirahat bulik karena separuh. Mamanya ini daur mamanya. Jadi arwah abahnya ini ya arwah abahnya ini tertawa sih dia. Tertawa wah hasilnya ini artinya dibari 50 sudah itu gin 2 kali lipat lawan daripada siripan nantinya ya kan ya artinya anak bulik jadi jar abahnya biar aja tapi bukti akan kena aja siapa ngarannya nih ya si Udin aja lah ya kan Udin lah bukti akannya Udin ini kena Tuhannya pintar lihat ya Tuhannya lihat di bukti akannya pintar Tuhannya aja dasar pintarnya Tuhannya pintar sugihnya sugih tapi ulun masalah inya sugih itu ulun kada behiri lah ulun behiri ini bininya bungas banar ini behiri banar ulun ya kan ini lang ulun bulah bikin ulun iri ini bini bungas banar nah gitu ya kan nah jadi pintar jadi sudah orang pintar nyaman jadi jadi datu tuh kayak itu sudah pintar sih ada mbak pintar sudah sekalinya yang kayak itu Allah ajar ni'amullahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluha najabatul auladi nikmat Tuhan lawan kita tuh banyak tapi lang gonol itu napa ya lang nikmat gonol Allah Ta'ala kita Allah bari yaitu bisi anak pintar najabatul pintar bisa anak bang itu tahu lagi itu nah nih tulang apuk benar ini napa bisa anak disayangi guru benar kelas 3 aja 3 tahun kelas 4 tahun ini parah nih parah kurang sekolah peranya 6 tahun ini 4 tahunnya lulus sudah wah jadi abahnya walaupun susah tapi dapat beasiswa dapat wah pintar nah mudahannya ya anak kita pintar ya kan mudahan pintar itu sudah mengisi anak pintar najabatul aulad jar guru dilajari di sekolahan MA ma ya ada R apa mar ya TA tak napa martapura aja apa kabar anyar martapura jadi sudah daripada pintarnya ta
Nah jadi telawasi ke bapak apa lah orang mulai maghrib sudah ya lah, jadi ini banyak aja lah. Mbah itu pintar, jadi pintar, datunya pintar, lagi harus sudah pintar. Mbah itu sekalinya sultan, waktu itu sultan siapa ya, akan ingat dulu nih, tamjidullah, maka ada salah tamjidullah lah, sudah biasalah, apalah artinya sebuah nama kayak itu sudah nih. Wah, harus dimasalahkan bener pengertiannya lah. Mau ada tamjidullah, tamjidullah lah nih. Tamjidullah itu mengadakan kunjungan ke desa Lukgabang. Sekalinya di situ ada tulisan bagus lah, kaligrafi yang bagus, ya kak. Lalu ujar sultan, ini siapa ini? Bagusnya tulisan ini. Jadi orang dikira sultan ini orang pelukis sudah ternama. Jadi jarang di Lukgabang kada ini sultan, ya kak, ini ya kak, ini lukisan anak-anak, ya kak, lukisan karanak, dikia 5 dikia sekalinya karanak Muhammad Ar. Wah, aja sultan nenek, papa ini Tuhannya cagernya nenek Messi, cagernya nenek, ini Ronaldo nenek, ya kan nek. Nah jadi ujar sultan sudah kayak ini ya kak, ini anak aku bawa ke keraton aja sudah, makanya sampai Willy namanya keraton. Memang keraton di situ dulu, ya kan? Ya aku bawa di keraton aja, soalnya mun di kampung sini pelatih kareda, amun di keraton kena Sintayong sama apanya, lang melatihnya Sintayong, gampang Sintayong, pelatih penting, makanya wa irsyadu ustazin itu penting, wa irsyadu. Kadang-kadang orang setiap masa tuh ada aja, orang setiap masa tuh pintar ada aja, tapi guru lang kada kebiasaan. Tapi yang sudah muridnya ada, gurunya ada, wah tahu lagi ya kah? Ini do Bahrain, ya aku pulang main nih. Sudah kah balung lah? Nah, itu di bawah, akhirnya di bawah. Tapi Mama Abah Sidin pulang, ya kak, berpikir panjangnya orang separita, ya kak, jangan, ini anakku seikungannya, ya kak, pintar pulang, tapi kuitan sini orang berpikir panjang juga, demi karir anak katanya, aja sudah di bawahnya ada orang yang kada mau do anak nek, jangan kau kada kau berpisah lawan ikam, lawan aku aja ikam jadi napa, ketuhannya jadi maling, gak jadi hantu kah barangkali. Ya kan, kada akhirnya dibawa, ya kan, dibawa ke di keraton banyak ya kan, guru-guru top ngawan di keraton. Nah dan guru dan datu belajar bujur sih Den, belajar bujur. Akhirnya kayak itu aja nah, supaya jangan tapi lawas benar, Mbak Mertapura jauh. sekalinya kehebatannya pulang, ini datu dikawinakan lawan anak raja. Dikawinakan, menunjukkan datu ini memang orang luar, padahal orang desa iki, orang desa. Kalau orang desa biasa ya kada mungkin rasanya anak melamar anak sultan, tapi ini kawin lawan anak sultan, menunjukkan datu ini memang luar biasa, kada gegampangan anak raja. Siapa ngarannya Tuan apa? Tuan Bajut, wah. Ada kegampangan penampilan Tuan Bajut glowing, skinkernya aja, ya kak. Tapi ya itulah ilmu. Makanya ilmu tuh waktu pertama tuh hina aja dulu. Tapi sudah dapat. Jadi Ibnu Abbas jalal tu taliban. Waktu aku menuntut sebagai tolib, aku hina. Tapi Pak Ajas tuh matluban. Setelah aku dicari orang, sudah aku berhasil. Aku mulianya luar biasa. Orang desa ya kah nikah dengan anak raja mulai nih. Nah ya kah sudah kawin, limbahnya kawin kehebatannya pulang kayak ini, kada limbahnya kawin betianan jangan dihayal lagi ngan situ aja. Kalau napa-napa jangan usah, ya kah apalah tetap baru jangan. Ya kak, sudah batianan dan beberapa mungkin sebulan-bulan aja anyar Tuan Bajut ini betia. Nah cuman hebatnya pulang datu ini kepingin mengaji ke Makkah. Pada anyar kawin nih mengaji ulung kepingin nantinya mengaji ke Makkah. Akhirnya disetujui. Nah lu kada membayangkan itu, kada membayangkan tak?
kau meninggalkan bini anyar kawin itu ya kanya ulun kikira tah ya kan kawin ya kan 2-3 tahun lagi bisa mailap-ilap tak mailap-ilap orang lebih jelas rasanya apa 2-3 tahun itu mailap-ilap aja lagi ada datu anyar sebulan aja ditinggalkan bini maka bini dalam keadaan betianan bini pulang luar biasa pulang solihnya inggih ayuja ya orang sepalit ada ya ulun kalau menyiapin mengaji 42 orang sugih pulang tapi jer datu menikah 4 kenapa lagi langku mutolaah di situ lain mutolaahnya pulang ya kan mau aja mahadang mau aja ya ke orang ini pasti ada minta ya permohonan cerai nih mengadukan cerai menjaga ditinggalkan bahari naik haji bahari orang ngentulak ke Jawa aja daur sekampungan berbulan-bulan esasnya aja apalagi naik haji bahari mengaji sekalinya ditinggalkan nah ini lang luar biasanya tuh himmahnya datu dengan biasa ini ya kan anu zubihal ilim baina fakhizail mar'ah disembelih ilmu di antara 2 batang paha bebinan tapi ini kaidah kada berlaku loh Datuk Kalambayan kada berapa hebatnya itu Datuk ya kawat tahan kayak itu nah mau ada guripan nih sing kawinan tahannya itu lupa luar biasa nah itu luar biasa itu ulun kada kau mikirkan tuh kada kau mikir subhanallah jurang memang datu ini memang spesies itu rasanya karena ada tuh kawalang kayak itu rasanya tak wallahu alam sudah mengaji datu mengaji di Makkah ya kadang 2 tahun ini hanya setahun minta bulikakan minta kawinakan anjir bawa bulan ini datu mengaji di Mekah berapa 30 tahun mengajinya ada kegampangan 30 tahun tambah pulang ke Madinah 5 tahun jadi 35 tahun kan kada kegampangan insyaallah di datu luar biasa ini ya kan makanya nikmat menggono bener lawan kita nih kita ya kan diandak Allah taala ulama seperti Datuk Kalam nah orang lang bujur faqih ya kan nah dan lagi hebatnya datu di Mekah ini kan bakawan nih terkena ada kan 4 serangkai kajar di antaranya yang dari Jawa nih ada banyak ya kawan sidin di antaranya Syekh Abdurrahman Misri Betawi Syekh Abdurrahman Misri ini adalah kai daripada Habib Usman Betawi Habib Usman Betawi yang mengarang sifat 2 pulau itu kai sidin Abdurrahman Misri itu dari jalur Mama Sidin Mbah itu pulang Syekh Abdul Wahab Bugis pulang Mbah itu pulang Syekh Abdul Samad Palembang tapi di lain banyak aja seperti Syekh Daud Patoni itu tuh kawan datu tuh malah mendengar cerita kisah tuh Syekh Daud Patoni ini jangan menganjurkan datu tuh sampai ke Batavia menunjukkan datu ini memang luar biasa pada sini orang Thailand menganjurkan dia sampai ke Jakarta aja lawan datu pada bakawan nih yang pengarang Kashful Lisam nih ya kan nah ini hebatnya datu luar biasa nah jadi lang bertiga ini Abdurrahman Misri ya Syekh Abdul Wahab Bugis dan sebetulnya Abdul Samad Palembang ketiga-tiganya ini tahu bahwa datu ini ada di si anak karena waktu datu tulak nih bini sudah bapak betianan ujar bertiga-tiga ini melamar ketiga-tiganya melamar lawan anak datu ngarannya Musyrifah ngarannya Syarifah ngarannya tiga-tiganya ini melamar padahal tiga-tiganya ini pernah lah melihat Syarifah nek kada menunjukkan nang bertiga ini memandang Datuk Kalam payahnya ya kah usap artinya usap juga tahu juga lah wasyaknya aku lah ajar anak ikan lah ajar maka tiga-tiganya hendak majar Datuk kayak apa nenek ya kah akhirnya jadi kenapa jadi Syekh Abdul Samad Palembang nang jadi karena jadi diundi lang keluar tuh Syekh Abdul Samad Palembang nang keluar jar lalu dikawinkan di sini karena sin wali mujbir boleh kita mengajinya sih luar biasa kalau di Makkah ada kegampangan murid Syekh Sulaiman Kurdi murid Syekh
Macam semen, bak ada membayangkan kita 35 tahun. Bulik, ya kah? Nah, limbah bulik, ini ada tapi lawas bulu ripan yang bulik jagernya nah. Mulai sudah kisah bulik ini sudah, ya. Limbah itu bulik membawa minantu Syekh Abdul Wahab. Bugis nih, orang Bugis nih. Ibu buan Jairullah nih. Jairullah Bugis lah. Limbahnya bulik, sekalinya Syarifah di sini sudah kawin juga. Kawin, aja Syarifah, ada kan nunggu ya abah nenda, ucut nenda. Kawin, sekalinya di sini kawin juga, wali hakim, ya kan? Hakim tuh wali man la waliya, lah wali orang yang tidak punya wali hakim, ya kan? Dan laki sini ngarannya Usman, orang kampung Melayu, tahu lah kampung Melayu? Iya kampung Ulun. Ya kan? Kira-kira Usman ini kira-kira betatai juga guru wahidnya rumah lawan aku kira-kira. Usman nih. Ya kan? Ya kan? Nah, mbah itu kawin, limbah sudah kawin. Jadi pas bulik, limbahnya bulik, datu membawa minantu di sini sekalinya Syarifah sudah ada bisi laki yaitu Usmani nang parak rumah guru Ripani. Nah. Ya kan? Sudah hebat. Kita nakoh ya kalau kita putar kasetnya kita putar tak kayak apa daurnya waktu itu. Kan ada gampang. Ya Allah. Mangkepan ini. Ya kan? Anu Syarifah sudah kawin. Abah bawa minantu. Nah, jadi apa nih? Paksa batutuhaan nana. Batutuhaan segel. Sertifikat kemana tatuha? Ya kan akhirnya apa nih? Dihitung datu jadi hitung. Dan datu memang bulik itu ilmu tuh lengkap. Ilmu lengkap. Dihitung sini dengan ilmu falak. Limbah dihitung sini dengan ilmu falak sekalinya jar taduhulu lang di Makkah jar. Sejam aja dulunya jar. Sejam luar biasanya dah. Datu buliknya dasar ilmu lang dibawa. Wih ini kadang-kadang bulik ya kasanat bener aja lang hibat. Bebek sangat aja limbah bakandarahan karena kawa juga yang penting itu biar ada bisa sim tapi bakandaraannya harap diberak polisinya lang sasat. Nah. Itulah mantap ya kalau daripada tampakan lo. Bahari aku ngaji no arwah guruku jadi arwah guruku aku bingung bener ini ripena kenapa guru jurang banyak bener orang datang ke rumah sini bapak guru jurang minta sanad lawan aku sini bingung bener aku ini sih padanya minta sanad datangan ke rumahku sini bingung aku sini mengajinya kada juga sini aku represent mengaji dalam arwah guru syarani itu gudang sanad di kami sini gampangan tapi aku kada pernah meminta sekali aku kan bisa meminta sini apa menjulung sini kada ini padanya sini mengajinya kada juga sini ya kan jadi lu kada wani ya minta sanad ini bucep kayak itu jadi sini mun urang betakon ripejar dua aku jar mana sanad pian sanadku Darussalam sini gitu sudah sih ya tahu aja kalau orang dalam Darussalam aku dapat ilmu di Darussalam aja jadi ada kemana-mana aku dapat ilmu sih. Nah sudah ayo gimana tadi kisah kita nih dahulu sejam aja iya kah sejam lagi bulik lu nah iya kah saat aja sejam aja nah akhirnya iya lang ampun bini lang mana iya Syekh Abdul Wahab Bugis napa aja Syekh Abdul Wahab mbah napa Usman ada kegampangan bini diambil bangke pak tapi anu aja Syarifahnya sami nawatokna aja Usman itu juga nah dan dari datu bulik kesini nih tuh Usman lawan Syarifah ini barana kan sudah barana jadi waktu datu datang ke sini datu tuh bisa cucu sudah mengaji dari kecil sampai bercucu dan memang datu waktu datang tuh ada bisa cucu sudah dari anak Sidin Syarifah yang ada pernah Sidin lihat ya kan kawin dengan Usmani tadi
Ya kan? Ya kan, bisi anak laki-laki dingarani, anak nang laki-laki ini dingarani as-saat. Ya kan, jadi jar anehnya kayak ini, datu datang ke Martapura, anak belum keluar lagi, cucu sudah cucu sudah ada. Nah, As'ad inilah jar ya kan murid pertama cucu datu jar. Ya kan, As'ad inilah murid pertama datu. Dan jar As'ad inilah yang paling banyak menerima ilmu dari datu. Banyak benar jar yang ketahui lagi, semua ilmunya diluruk oleh datu kepada cucu sini yang bernama As'ad. Makanya As'ad ini luar biasa kealimannya ya kan. Nah, As'ad ini ulang ya kan belajar lawan siapa? Belajar lawan Kai lagi anyar datang di Mekah nih. Nah, As'ad ini pulang bisi anak jurang bahari pendawali. Muni lawan siapa? Lawan datu mana muni? Di antaranya lagi siapa lagi? Tenggarong siapa? Abu Tolhah. Di antara lagi di Pagatan siapa? Muhammad As'ad kah? Arsyad lah. Arsyad. Makanya Arsyad ini sidin ini mengaji benar dengan kakaknya Abu Tol. Tetapi ulun dengar semalam di orang haul situ, ini Muhammad Arsyad ini mengaji di Makkah 40 tahun. Mengaji di Makkahnya berapa? 40 tahun mengaji. Jadi alim gitu. Kawalah kita ini bercungu-cungu orang 40 tahun, maka mengaji lawan Abah, maka mengaji lawan Kai, mengaji pulang ke Makkah 40 tahun ya kah. Nah, itu pulang siapa lagi? Datu Ahmad di Bali mau siapa lagi sih bunga? Tenggarong di Sampit siapa? Abduha Hamid. Nah, ini ya kah? Ini kelima-limanya nih anak As'ad nih, ya kah? Kelima-limanya ini terdapat lawan datu. Makanya keilmuannya luar biasa. Nya kehebatan datu ini kayak ini ya kah? Anak sidin, cucu sidin, buyut sidin yang pernah terdapat lawan sidin ya berapa ratusan lebih si ikung karena lang kada alimnya ya kah? Sebertaan intalunya memecah karena lang buntat, karena lang apa? Kada mecah apa kerja? Tambuk tuh kada. Nah, itu jar luar biasanya datu jar. Sebertaan ya kah? Mecah sebertaan. Netas sebertaan kada lang tambuknya. Bam sudah tambuk nih ya Allah. Mbah, bisi anak nih 7. Lah, bisi anak 7. 6 ikung jadi manusia. Si ikung gagal mau tuh, Bang. Bujuran mau si ikung jalan gagal, apalagi 7 gagalnya berapa? 2, apalagi 3, apalagi 4, bisi anak 7 gagalnya 8. Tahu mau berapa? Bisi anak 7 sekali gagalnya berapa? 8. Kenapa? Abahnya iya juga. Ya ada orang ke rumah minta baju, dia kali sembari baju, minta baju boleh cagar siapa? Cagar abah ulun jar. Ya Allah, jar akhir zaman anak memintakan banyu cagar kuitan. Aduh, biasa kan kuitan yang memintakan banyu cagar. Kenapa? Abah ulun yang menyebut dan kenapa? Iya kan? Ini Masya Allah, ini limanya jadi wali besar nih, kada gampang nangannya. Engke apa kada besar kan tadi Abu Tolhah aja 40 tahun. Belum ngaji lawan Abah lagi, belum ngaji lawan Kai lagi, Masya Allah. Nah, itu hebatnya Datu Kalampayan. Makanya ya kan bahbes pula. Limbah itu pula Syekh Abdul Wahab Bugis nih pulang kawin kalau do Saripah teh. Limbahnya kawin baranakan pulang. Bisi anak bini-bini ngarannya Fatimah. Fatimah inilah yang mengarang parukunan Jamaluddin yang terkenal toh. Hebatnya Datu teh mendidik Fatimah ini pulang kayak pada hebat. Mengaji lawan sepupu, mengaji lawan Marina, mengaji lawan Abah, mengaji lawan Kai pulang. Ya kan? Nah, pelang dididik sidin sehingga Fatimah menjadi orang ahli fikih yang luar biasa sampai mengarang parukunan bahari orang di mana-mana baca parukunan di Jawanya ke di manakah
Ya kan perukunan tuh pernah dibaca orang. Seandainya kada perukunan itu juga orang di Jawa atau mengarap pasti kena diambil dari perukunan besar Mufti Jamaluddin. Ya kah? Nah, jadi wadah kita ini ada seorang perempuan yang luar biasa. Ya kah? Kita ini kadang-kadang amunnya babinian tahunya amun dari Aceh Raden cutnya Din. Bisa menangguhi orang pada bacaan kini. Amun nang babinian dari Aceh siapa? Cutnya Din. Ya. Limbah itu pulang amunnya jurang dari Jepara siapa? Raden Ajeng Kartini. Ya. Amunnya Jawa Barat siapa? Dewi Sartika. Ya. Jadi jurang amun di wadah kita pang siapa yo jurang? Soalnya karena Masya Allah ya kah? Di mana lagi banyak di Banjarmasin Mufti Jamaluddin, di Marabahan siapa? Syekh Abdul Somad, di Brau siapa? Syekh Ali Junaid, dia kah? Di Bangil Guru Bangil, di Malaysia Syekh Husin Kedah. Husin Kedah tuh termasuk wali 5 yang ada di Malaysia. Di Malaysia tuh wali 5, ada kita kan wali Songo. Ada di Malaysia tuh wali tuh 5, yaitu wali 5. Termasuk diantaranya wali 5 itu Syekh Husin Kedah. Siapa Syekh Husin Kedah tuh? Kayak kah juriatnya Datuk Kalampayan. Ya kah? Nah itu luar biasanya itu datuna mudahannya kita diberi Allah Taala jong kayak itu nah sedikit barang berkat kita nih mengingatakan mahadiahi sidin gitu tak mahadiahi sidin. Nah itu luar biasanya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari sehingga kita daerah kita ini jadi terkenal ya kan diantaranya jadi terkenal tuh lantaran Datuk Kalampayan lalu jorong nyebat Al-Banjari itu identik benar lawan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kenapa? Kakak jadi Syekh Datuk Arsyad ini terkenal benar diantaranya selain daripada zuriat sidin yang menyebar kemana-mana alim ditambah pulang dengan karya sidin yang sangat luar biasa yaitu kitab Sabilal Muhtadin Littafaqquh fi Amriddin yang mana kitab Sabilal ini wah luar biasa kitab nih. Bagusnya luar biasa ya kah bagus benar kitab Sabilal nih ya kasih di mana-mana orang membaca kitab Sabilal Muhtadin makanya masyhur pian ada dulu lah orang pian ke rumah orang tuh dari Jakarta di Jakarta lawan Habib Muhammad Marsidin datang ke rumah Habib Muhammad tuh datang tahun 93 ya 93an lah 93 94 datang ke rumah Sidin ini di Jakarta mengajar Sabilal. Jadi datang ke Martapura ini nak ziarah ke makam Datuk. Jadi limbahnya ziarah itu sudah Sidin ini datang diantaranya lawan anak murid Sidin ngarannya Tony ngarannya. Tony ini orang susah aja, punya tukang tambal ban aja. Maka lek milah. Musia Tony-nya tahulah. Halo Ton. Jadi sembahyangan dulu tengah hari di rumah. Ya, ulun berduaan makmumnya nih. Limbah tuntung si Tony ini nih menangis benar. Kenapa? Jadi jurang Ton, kenapa jadi nangis Ton jurang? Enggak, saya bahagia banget hari ini ya. Saya bahagia, saya nggak pernah nangis jar. Orang kokoh awaknya, saya nggak pernah nangis. Baru kali ini saya pernah nangis jar. Kenapa jurang? Bahagia karena saya bahagia. Kenapa? Karena waktu dulu waktunya ibu saya bilang ke saya ya, jadi di situ nih, Ton ya, nanti kalau kamu udah besar, kamu punya uang ya Ton ya, tolong kamu ke Kalimantan ziarahi makam Syekh Arsyad ya Ton ya. Kenapa? Garang matinya? Enggak, itu Syekh Arsyad tuh idolanya mama Ton. Idola mama mama Ton kalau udah baca Sabilal aduh senangnya luar biasa bini-bini ya orang ya kak di Jakarta orang dibaca orang mana di mana-mana Sabilal ulun kesakan dulu lawan ayah lawan syukur ya orang di Jakarta ya orang Sabilal dibaca orang benar sama aja di sini gini dibaca orang benar juga nang Bahari ini ketemu bacanya lagi Bahari orang rata-rata jadi dilanggar di sini gini itu juga sih Bahari ini sudah johir ya Pak kulit aja kok gitu Pak nah itu hebatnya ya kah Sabilal tadi dikit lagi lah kesannya dikit lagi lah perlu bisa juga pulang ke Jakarta musim semalam musim batu ada Pak nang rame mana batu tuh nang aspal bilang habis betul dikoreki orang aja aspal nih nang dicari orang aja batu akik macam-macam nih tahun berapa tuh ya
2000 berapa ya? Yang Borneo nih. Berapa ya? Tahun berapa ya? 2000-an lah kurang lebih lah. Nah, anggaplah 2000-an daripada mikirkan kalau lawasan wah ya kalau muridnya. Jadi ulun nih mulai di bandara hendak ke Rawabening kan, ini Rawabening itu Pasar Batu situlah. Hendak ke Rawabening dari bandara nih Soekarno nih. Sekalinya ulun naik bis bandara dalam ke Rawamangun ternyata jurusan Rawamangun. Sekalinya banyak orang masuk kan, sekalinya di tengah jalan ada singgah sekalinya menurunkan penumpang di Pulau Sari katanya. Jadi ujar si anak kenek ini, Pulau Sari, ya kan? Turunannya orang. Sekalinya tertinggal lagi ulun berdua lawan orang lagi di situ di bis berdua. Orang tuh duduk di paling belakang, ulun paling depan. Sekalinya orang ini menangi, kalau ada ulun nangis. Pak mau nanya aja, ya jurang lah. Enggak, saya mau ke Rawabening ya. Nanti kalau sudah turun di Rawamangun naik apa saya ke Rawabening? Jadi jurang, wah banyak Pak, banyak jurang. Angkutan banyak jurang. Mau ojek ada, bajai ada, taksi ada, banyak pokoknya jurang banyak. Suka pilih aja. Oh gitu ya jar. Lalu lu ini salah pender. Pak, saya juga mau ke Rawabening Pak jurang. Oh ke Rawabening juga ya. Kalau gitu udah kita bareng aja ya jar. Jurang salah pender ya kan? Kan ngalih di Jakarta kayak itu kalau pindah orang yang berniat ya. Menit jahat waktu turun bawa duit banyak, sekoper. Kata sudah, nah sudah sampai di Rawabening, ulun ini bungol juga pulang. Iya ini bungol, ya kenyapang, bawa ojeknya sudah jadi padanya. Ini kan ada naik bajai, pada berdua di bajai. Ada jurang iya, sibah sempurna, jurang bungolnya nenek. Sudah, bawa penderan. Sekalinya orang tuh pender gini, Pak saya orang Aceh ya, saya orang Aceh. Nah, saya mau beli batu di Rawabening ya. Ini baru pertama saya ini ke Jakarta ya. Oh ya kan orang. Mendengar orang Aceh, lalu lu takuni, Papa jurang. Di Aceh ada enggak jurang makamnya Syekh Nuruddin Ar-Roniri? Syekh Nuruddin Ar-Roniri, ya kah? Pengarang kitab Siratal Mustaqim. Adakah nama isi kitab Siratal Mustaqim? Ada. Adalah Sabilal bang, ada bismillah. Ada. Ketahuilah olehmu bahwa Siratal Mustaqim itu yang di pinggir Sabilal ya Siratal Mustaqim. Ada kok Sabilal lah. Higanya itu Siratal Mustaqim toh. Ya kan? Ada lah bisa Siratal Mustaqim. Bilangnya tadi nggak ada. Jadi apa jurang ini karangan Syekh Nuruddin Ar-Roniri, makam Syekh Nuruddin Ar-Roniri, ada nggak jurang di Aceh? Oh ada. Oh bapak tahu ya sama Syekh Nuruddin Ar-Roniri jar. Lalu mereka enggak jurang, soalnya saya ada punya datu jurang kayak lah, punya datu. Ya kak, ada ngarang kitab di samping karangan datu itu jurang ada apa? Kitab di sampingnya itu Siratal. Oh iya bener itu Sabilal Muhtadin. Oh berarti bapak orang Banjar ya jar. Nah dah jurang iya. Kita bawa Banjar jurang nenek. Ya. Oh, berarti bapak turunannya Syekh Arsad ya jar. Nah, dah iya pulang bebangat tam jurang nenek. Ya, Pak saya gitu ya sudah. Sudah. Oh iya jar. Ada apa jar? Ada makamnya jar. Makamnya sampai sekarang ada Syekh Nuruddin Ar-Roniri jar. Dekat sama rumah saya, jalan kaki juga bisa ya. Jalannya nih. Sekarang saya dibalik nanya jar, makam Syekh Arsad juga ada nggak jar? Jurang ada. Dekat sama rumah saya jurang, jalan kaki juga bisa jurang. Iya, itu 2 hari 2 malam buat itu. Sama-samanya kada kawa juga ke sini. Tapi parak juga kampung Melayu tuh setengah jam gitu sampai. Oh gitu loh jar. Nah itu jadi jurang lu tahu nih Pak jurang di Aceh Sabilal Muhtadin dibaca orang enggak? Nah sini yang kayak wah Pak jana di Aceh di mana-mana Pak orang baca kitab Sabilal. Di mana-mana jadinya, di mana-mana di Aceh itu orang baca kitab Sabilal Muhtadin. Tuh kalau sekarang Pak ada namanya Kiai Lutfi namanya jar. Kalau dia yang baca Sabilal Muhtadin itu yang hadirnya lebih puluhan ribu orang yang hadirnya. Ya kalau Kiai Lutfi yang baca jadinya. Pak jar. Saya juga Pak ngajar Sabilal jar. Wah, jurang saingan 6 jurang nenek. Wah, saingan berat jurang nenek. Ya kan? Oh iya Pak, saya juga ngajar Sabilal. Cuman saya ngajar Sabilal buat ibu-ibu jar, buat ibu-ibu jemaah saya semua ibu-ibu jar. Pak.
Wah, jadi bapak nih jar, turun Syekh Arsad ya jar. Pak saya jalan nih. Wah, ini berarti bapak nih ilmunya nih kayak datunya juga nih jar. Nah iya pulang jurang, bebanget tam lagi jurang nenek. Sudah jadi nah lalunya vendor Pak jar. Itu Syekh Arsad jasanya tuh luar biasa. Waduh, itu sabila kitab tuh wah, luar biasa bagusnya, indahnya, rapinya susunannya. Ya kan itu luar biasa tuh. Itu Syekh Arsad tuh jasanya luar biasa. Limbah itu nah waktu kayak ini di manakah ada bacaan lab juga. Sekalinya ada orang mengomentarinya, ada aja komentarnya lah. Sekalinya orang komentar itu orang Aceh. Bener Pak aja, saya orang Aceh ya. Memang di Aceh di mana-mana orang baca sabila. Jadi karamat sabila lari ke mana tuh? Lari ke Aceh. Ya kah? Di sini gitu juga. Bare. Nah, itu ta subhanallah daripada hebatnya ya kah? Ini sabilal muhtadin. Nah, itu luar biasanya kita bisi datu. Nah, datu ini yakannya kita pulang. Yakannya kita menamuni lawan datu mengkayak apakah datu itu menerangkan kitab itu tak? Ya kan sedang kitabnya ya kan orang kita ngarang kitab nih sama madahkan ilmu padahna ilmuku sekian gitu nek ya kan tapi orang melihat sabila tuh bah orang luar biasa kayak apa ya kayaknya datunya langsung lang melajarin kayak apa kata Masya Allah. Nah itulah hebatnya sabilal muhtadin karangan datu tuh. Nah jadi wajarlah kita orang Banjar Kalimantan ini kita selalu mengenang Datu Kalam Payan. Bukannya kita ini untuk membanggakan kada untuk membuat kita semangat lagi untuk menuruti membacai kitab karangan peninggalan Datu kita Datu Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan. Nah inilah yang kita tuju daripada acara kita pada malam hari ini. Nah mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tadi anak kita, cucu kita, juriat kita ada juga orang yang menjadi ulama berkat kita menghauli ulama yang benar-benar ulama. Nah mungkin itulah ala kadarnya yang bisa ulun sampaikan, mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.